Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi diskriminan dan rumus ABC. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Akli. Nama saya Adini Kuratul Aini. Nama saya Karista Naira Aljani. Nama saya Safira Zara Safitri. Kami akan menjelaskan materi diskriminan. Pertama-tama kita akan selidiki tugas dari kegiatan 3, yaitu selidikilah jenis akar dari PK berikut tanpa mencari akarnya, cukup hitung nilai D. Nah, soalnya itu X akar pangkat 2 tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Pertama-tama kita cari dulu A, B, C-nya. A-nya itu kan X sama dengan 1, B-nya itu 6, C-nya 9. Nah, lalu kita masukkan nih rumusnya. D sama dengan B. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, kita masukin angkanya. 6 akar 2 nih B, lalu kurang 4 dikurang 4 kali A dan C. A-nya itu 1, C-nya itu 9. Nah, 6 pangkat 2 yaitu 36. 4 kali 1 4, 4 kali 9 itu 36. Nah, 36 kurang 36 sama dengan 0. Oke, lanjut kita akan selidiki soal kedua, yaitu 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi pertama-tama kita selidiki dulu A, B, C-nya, yaitu A-nya itu 2, B-nya itu min 3, C itu 5. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC. Oke, lanjut itu kita masukin angkanya. Nih, 3 min 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 5. Nah, 4 kali 2 itu sama dengan 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, 9 dikurang 40 itu min 31. Jadi kesimpulannya, karena D min 31, maka persamaan ini tidak memiliki akar real atau akarnya imajinasi atau khayalan. Oke, lanjut ke soal ketiga, yaitu 3X pangkat 2 tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita selidiki dulu A, B, C-nya. A-nya sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 4. Lanjut kita bakal selidiki dengan rumus ini, yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, kita masukin 2 pangkat 2 kurang 4 kali 3 kali 4. Nih, 3 4 kali 3 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi terus 4 kurang 48 sama dengan min 44. Nah, kesimpulannya, karena D itu min 44, maka persamaan ini tidak memiliki akar real atau akarnya imajinasi atau khayalan. Oke, baik, kita lanjut ke tugas kegiatan 4, yaitu aplikasi rumus ABC. Nah, baru sekarang mari kita gunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar X1 dan X2. Nah, di sini tugasnya yaitu carilah himpunan penyelesaian HP dari PK berikut menggunakan rumus ABC. Ini soal pertama dan ini soal kedua. Caranya dari sini. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu 2X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita cari nih nilai A, B, dan C-nya. Di sini nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 7, dan nilai C-nya 3. Selanjutnya kita masukkan rumus ABC, yaitu X1 dan 2 sama dengan negatif B tambah kurang akar B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Nah, di sini kita masukin ini angkanya. X1 dan 2 sama dengan, di sini karena negatif B, jadi kita masukkan negatif, nilai B-nya juga di sini negatif. Jadi negatif 7 tambah kurang akar B pangkat 2 ini
negatif 7. Negatif 7 di sini pangkat 2 dikurang 4, nilai A-nya 2 dan nilai C-nya 3. Terus dibagi dengan 2, nilai A-nya 2. Nah, baru kita jumlahkan di sini. X1 dan 2 sama dengan, di sini negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Positif 7 tambah kurang akar dari sini negatif 7 kali negatif 7 yaitu 49. Nah, baru kita kali juga ini. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Dibagi dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya X1 dan 2 sama dengan 7 tambah kurang akar dari 49 kurang 24 yaitu 25 dibagi dengan 4. Selanjutnya X1 dan 2 sama dengan, ini diturunin, 7-nya tambah kurang akar dari 25 yaitu 5 dibagi dengan 4. Nah, di sini udah ketemu nih nilai X1, belum ketemu nih nilai X1 dan X2-nya. Nah, kita cari dulu nilai X1-nya. Nilai X1-nya 7 ditambah 5 dibagi 4 sama dengan 7 tambah 5, 12 dibagi dengan 4 yaitu 3. Nah, kalau X2 itu dikurang ya. Nanti kita masukin juga yang ini. 7 kurang 5 dibagi 4. 7 dikurang 5 sama dengan 2 dibagi dengan 4 yaitu 1,5. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Di sini kita cari juga nih nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya itu 3, nilai B-nya itu 4, nilai C-nya yaitu negatif 5. Kita masukin juga rumus ABC-nya. Rumusnya X1 dan 2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C bagi 2A. Nah, di sini kita juga masukin angkanya nih. X1 dan 2 sama dengan negatif 4, karena di sini nilai B-nya 4, jadi di sini negatif 4 tambah kurang akar dari nilai B-nya di sini juga 4 pangkat 2 dikurang, turun juga di sini 4, nilai A-nya itu 3, nilai C-nya itu negatif 5. Kita jumlahin juga nih, X1 dan 2 sama dengan negatif 4 tambah kurang akar dari 4 kali 4 yaitu 16. Di sini kita turunin kurangnya, di sini baru kita cari 4 kali 3, 12. 12 dikali negatif 5 yaitu negatif 60 baru dibagi dengan 6 karena 2 kali 3 yaitu 6. Nah, jadi X1 dan 2-nya sama dengan negatif 4 kurang tambah kurang akar dari 16. Di sini kenapa bisa ditambah? Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dibagi dengan 6. X1 dan 2 sama dengan negatif 4 ditambah kurang 16 ditambah 60 yaitu 76 dibagi dengan 6. Nah, sudah ketemu nih di sini. Kita sederhanakan dulu supaya hasilnya jadi kecil. Cara sederhanakannya itu kayak gini, X1 dan 2, masukkan ininya. Nah, kita cari nih akar dari, ini kita turunin, kita cari akar dari 76, yaitu 4 kali 19 dibagi dengan 6. Nah, siap itu di sini. Oke, hasilnya negatif 4 tambah kurang 2 akar 19 bagi 6. Nah, terus 2-nya ini dipindahin ke sini, ini disederhanakan. Jadi negatif 2 dipindahin ke sini ditambah akar dari 19. Baru diturunin bagi 6. Di sini kita sama-sama bagi ya. Di sini yang ini sama yang ini sama-sama dibagi dengan 2. Nah, jadi 2 bagi 2 itu 1, 6 bagi 2 itu 3. Nah, inilah hasilnya negatif 2 tambah kurang akar dari 19 bagi 3. Ini cara sederhanakannya. Nah, kita cari nih nilai X1 dan X2-nya. Nilai X1-nya itu negatif 2 ditambah akar 19 bagi 3. Nilai X2-nya sama dengan negatif 2 dikurang akar 19 bagi 3. Tugas. Tentukan nilai X saat P dalam kurung X itu sama dengan 0. 1. Bentuk persamaan kuadratnya. P dalam kurung X itu sama dengan 0 dikurang X kuadrat plus 120X dikurang 2000. Agar lebih mudah, kalikan semua ini dengan min 1. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang 120X plus 2000 sama dengan 0.
2. Identifikasi nilai A, B, C. A sama dengan, karena di sini hanya terletak variabel, maka nilainya 1. B sama dengan min 120 karena di depan variabel ini terletak min 120. C sama dengan 2000. 3. Selesaikan dengan rumus A, B, C. X 1,2 sama dengan min B plus minus B akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan min 120 plus akar 120 kuadrat, karena nilai B adalah min 120. Maka di sini kita taruh 120 dan 120 dikurang 4 kali 1 karena nilai A adalah 1 dikali 2000 karena nilai C adalah 2000. Sama dengan 120. Mengapa di sini 120 menjadi positif? Karena min bertemu min itu sama dengan positif. Plus minus akar 14.400 karena hasil dari min 120 kali min 120 itu positif 14.400 dikurang 4 kali 1 kali 2000 dibagi 2 kali 1 karena nilai A adalah 1. Sama dengan 120 plus minus akar 14.400 dikurang 8.000 karena hasil dari perkalian ini adalah 8.000. 4 kali 1 4 kali 2.000 sama dengan 8.000 dibagi 2 sama dengan 120 plus minus 6.400 karena hasil dari 14.400 dikurang 8.000 adalah 6.400 dibagi 2 sama dengan 120 plus minus 80 karena karena akar dari 6.400 adalah 80 dibagi 2. Nilai X1 sama dengan 120 plus 80 dibagi 2 sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Nilai X2 itu sama dengan 120 dikurang 80 dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. 4. Jadi hasilnya adalah hasil dari X1 adalah 100 dan X2 adalah 20. 4. Analisis interpretasi. Jadi, koperasi akan mengalami titik impas atau laba sama dengan 0 jika jumlah anggota yang meminjam adalah 100 orang atau 40 orang. Studi kasus 2. Titik impas BAP usaha sebuah UKM memproduksi tas biaya total dalam kurung C untuk memproduksi Q unit tas adalah C dalam kurung Q sama dengan Q pangkat 2 plus 10Q plus 900 dalam ribuan rupiah. Tentukan jumlah unit Q yang harus diproduksi agar UKM tersebut mencapai BAP. Ingat, BAP terjadi saat R dalam kurung Q itu sama dengan C dalam kurung Q. 1. Bentuk persamaan kuadratnya. R dalam kurung Q sama dengan C dalam kurung Q. 70Q sama dengan Q kuadrat plus 10Q plus 900 itu sama dengan Q kuadrat plus 10Q dikurang 70Q plus 900 sama dengan Q kuadrat kurang 60Q plus 900. Identifikasi nilai A, B, C. A itu sama dengan 1 karena di sini hanya terletak variabel. B sama dengan min 60 karena di depan variabel ini terdapat nilai 60. C sama dengan 900. 3. Selesaikan dengan rumus ABC atau periksa diskriminannya dulu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C sama dengan min 60 kuadrat dikurang 4 kali 1 karena nilai karena nilai B adalah min 60. Maka di sini terletak 60 dikurang 4 dikali 1 karena nilai A adalah 1 dikali 900 karena nilai C adalah 900 sama dengan 3600 dikurang 3600 sama dengan 0. Karena D sama dengan 0 maka hanya ada satu solusi dalam kurung akar kembar. X1 kali 2 itu sama dengan min B plus minus akar D dibagi 2 kali A sama dengan min 60 plus minus akar D. Mengapa di sini min 60? Karena nilai B adalah min 60. Kenapa minnya ada 2? Karena di rumus B itu harus min. Jadi minnya double. Plus minus akar D dibagi 2 dikali 1 karena nilai A adalah 1.
sama dengan 60. Mengapa di sini 60-nya positif? Karena min plus min itu hasilnya positif. Jadi 60 di sini positif. Plus minus akar 0 dibagi 2 sama dengan 60 bagi 2 hasilnya 30. 4. Analisis interpretasi. Jadi UKM mencapai titik BEP hanya jika memproduksi 30 unit tas.